Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat siang menjelang sore, apalagi yang udah nggak sabar lagi sama maghrib nih ya. Yang paling ditunggu-tunggu di saat kita berpuasa adalah azan maghrib. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini Agama Cinta edisi yang ke-30 mengambil tema sila ketuhanan dan tauhid kerahmatan. Alhamdulillah untuk hari ini yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dimaksud untuk meneguhkan rasa kecintaan kita kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Namun sebelumnya perkenankan saya selaku operator webinar hari ini untuk menyampaikan hal-hal yang akan diterapkan pada webinar kita. Yang pertama adalah webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian narasi dan opini oleh para narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dan sesi yang ketiga adalah sesi closing statement. Jadi nggak ada sesi buka bareng ya, kecuali saling pamer bukaan, saling pamer kopi ya. Nah, untuk itu langsung saja kita dengarkan dan juga kita simak lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah tanahnya,
Ya, alhamdulillah telah diperdengarkan kepada kita semua lagu Indonesia Raya. Semoga semakin meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, acara akan dipimpin langsung oleh moderator kita, yaitu Sir James Windsor. Namun sebelum saya serahkan acara ini kepada Sir James Windsor, saya ingin menghimbau kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup. Terima kasih. Bagi yang belum masuk di grup, nanti saya akan kirim linknya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Untuk itu, kepada Sir James Windsor kami persilakan. Yes, indeed. Thank you very much indeed, Ustadz Nurul. Minasama konnichiwa. Yoruba English-Mika, Dominam Shidamni Larbona Tsiwa, Dombredin Slasvice, Guten Tag, Mendamen dan Herren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak lupa salam Pancasila, salam Indonesia maju, merdeka, dan salam kemanusiaan penuh cinta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam acara ngabuburit virtual yang digagas langsung mengadakan beberapa patah kata dalam pembuka. Karena itu, supaya tidak berlama-lama, saya izinkan Gus Soleh MZ untuk memberi pengantar diskusi apa yang akan kita bicarakan sore hari ini. Tafadhol Gus. Ya, syukron. Udah dengar suaranya? Cek. Oke, 1, mantap. 2, 3. Suaranya Cek sound. mantap. Jelas Ya. Gus. Tafadhol Gus. Waktu untuk Gus Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan. Hari ini di sela-sela kita menahan haus dan lapar agar waktu ini lebih bermakna dan memiliki arti baik untuk diri kita, untuk agama kita, dan untuk bangsa kita. Maka kami komunitas agama cinta di sela-sela ngabuburit ini kita isi dengan sesuatu yang bermakna. Di saat Gus sekolah dulu, sering sekali diajarkan oleh para ustadz, para guru-guru kami, pentingnya membangun trilogi toleransi. Kalau istilah sekarang itu trilogi kerukunan katanya. Kalau zaman Gus dulu tuh trilogi toleransi. Yang pertama toleransi sesama umat beragama. Ya, di Indonesia ini toleransi atau trilogi toleransi sangat penting. Apalagi era pasca reformasi. Toleransi sesama umat beragama aja susah. Apalagi kalau sampai diadu domba kepada toleransi antar umat beragama. Pasca reformasi ini kita lihat agamanya sama, nabinya sama. Sering sekali nyinyir-nyinyiran yang luar biasa hanya karena beda madhab. Ini sangat membahayakan di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, disinilah perlu adanya suatu bentuk kekuatan, adanya suatu bentuk ideologi, adanya perlu suatu bentuk penyatuan. Apa? Yaitu Pancasila. Terus yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Antar umat beragama ini bisa dikatakan mudah-mudah susah, susah-susah mudah. Gus katakan, antar umat beragama ini lebih mudah. Masalahnya satu, jarang bersinggungan. Ataupun jarang ketemu. Justru para perusak-perusak, para provokator-provokator ini sebelum menghantam dari luar atau antar umat beragama ini, mereka merusak terlebih dahulunya sesama. Maka modal utama agar kita bisa bertoleransi, agar kita bisa melakukan hubungan baik
sesama umat manusia. Kunci utama, bagaimana kita terus menanamkan toleransi sesama umat beragama. Meskipun kita berbeda di dalam mazhab, tapi kita satu Allah. Tapi kita satu Muhammad. Sering sekali teman-teman itu ya Gus kan alumni Gontor nih, banyak teman-teman mazhab itu ada di sana. Begitu keluar sering sekali bicara tentang mazhab ini mengunggulkan. Saya bilang ya kalau cerita atau ngobrol sama aku jangan bicara mazhab. Ente si A, ente Sunni, kerjakan si A ente dengan baik. Ya, Nabi kita sama Allah, Allah kita sama ya, dan Nabi kita sama Muhammadnya sudah. Kalau ada perbedaan ya karena yang dirikan Syiah dan dirikan Sunni itu bukan Nabi, saya bilang gitu ya. Karena itu maka madhab ada kekurangan dan kelebihan. Lumrah yang maksum hanya Rasulullah. Jadi selesai. Nggak pernah Gus Dur dengan teman-teman itu ngeramaikan perkara perbedaan. Nah, yang ketiga ini yang perlu saat ini kita lakukan. Yaitu apa? Toleransi. Antar umat beragama dengan pemerintah. Ini yang sering sekali abai. Ya, justru masyarakat NU dari kecil dari sekolah bahkan di tingkat PAUD sampai SMP ya sanawiyah ataupun aliyah secara sadar maupun tidak toleransi antar umat beragama dengan pemerintah ini ditanamkan dengan yel-yel lagu-lagunya setiap ada acara ya di pesantren itu ataupun acara-acaranya orang-orang NU yaitu apa? Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman. Ini secara tidak langsung ya dari kecil kita diajarkan ini ya. Bangga cinta kepada tanah air. Jadi refleksinya apa? Kalau kita cinta, kita bangga kepada tanah air. Akhirnya apa? Underbelly. Sen belonging. Turut memiliki kepada bangsa dan negara ini. Nah, pada sore hari ini juga kita underbelly rasa memiliki kepada Pancasila kita. Yang mana karena Islam di Indonesia ini mayoritas, maka dihantamlah agama Islam ini seakan-akan berbeda, seakan-akan apa? Bertolak belakang dengan Pancasila. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan Pancasila togut, Pancasila sesat. Nah, kalau sampai umat Islam yang mayoritas termakan pemikiran atau virus-virus yang sesat menyesatkan semacam ini, maka hancurlah bangsa dan negara kita. Karena Pancasila ini adalah misakon golizon kita. Karena Pancasila ini adalah alat pemersatu kita. Kalau sampai alat pemersatu dan perjanjian yang kuat ini dirusak oleh orang dalam Indonesia sendiri, dengan muatan-muatan agama, dengan topeng-topeng agama yang merusak pemikiran generasi bangsa kita. Intadiri sa'ah. Tunggulah kehancuran bangsa ini. Maka di waktu yang sangat mulia ini, kami mengundang Gus Saipul Arif, atau yang biasa disebut dengan Ustadz Pancasila ya. Beliau ini santrinya Gus Dur. Termasuk beliaunya ini juga apa santri ataupun orang dekatnya Pak Asad ya atau ya beliau ini adalah orang-orang pemikir bagaimana Islam dan Pancasila itu bukan tabrakan, tetapi Islam dan Pancasila itu memang benar-benar apa satu kesatuan yang dibikin oleh founding father kita dengan bahasa yang universal. Sehingga apapun sukunya, sehingga apapun agamanya, semuanya bisa menerima. Maka disinilah pentingnya kita semuanya, khususnya umat Islam, ataupun saudara-saudara kami yang cinta akan kebangsaan ini. Kalau sampai ada dengan bahasa agama menjelek-jelekkan Pancasila, menyesat-nyesatkan Pancasila, ya, dengan mengaji kepada Gus Saipul Arif, sama
pejuang Pancasila kita, yaitu Bapak Diasma Sandi Suandaru ini. Insya Allah kita semuanya tercerahkan dan bisa menjawabnya. Apa yang mereka belok-belokkan, kita bisa meluruskannya kembali kepada jalan Sirotol Mustaqim, NKRI dan Pancasilanya. Demikian, Gus tidak berpanjang lebar, karena nanti kalau panjang-panjang takut kehausan Bang James ya. Mudah-mudahan dengan kita ngobrol ya, ngabuburit santai begini tidak terasa tahu-tahu adzan maghrib dan kita bisa bertemu denganmu kembali, yaitu apa? Sesuatu yang kita tunggu-tunggu, udut dan kopi. Demikian dari kami, salam Pancasila, salam cinta NKRI ya. Sekali lagi jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang luar biasa ini ya. Islam mayoritas di Indonesia. Makanya yang selalu diadu-adu, yang selalu digoncang-goncang adalah Islam. Ya, jika sekiranya Konghucu, mungkin Konghucu, maka hal ini sangat penting. Ustadz Saiful Arif, Bung Diasma Sandi Suandaru akan menjelaskan kepada kita semuanya sila ketuhanan dan tauhid kerahmatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, kita aplaus dulu untuk Gus Soleh atas pengantar diskusinya sore hari ini. Yang sebenarnya bisa panjang untuk Gus Soleh karena kebetulan dua narsumnya belum hadir sampai detik ini. Ya, Pak Diasma dan Gus Saiful Arifnya belum hadir hingga sekarang. Jadi sebenarnya bisa panjang pengantar. Tapi nggak apa-apa. Apa yang bisa saya tangkap dari pengantar yang disampaikan oleh Gus Soleh tadi adalah bahwa sebenarnya Pancasila dan NKRI itu, Pancasila dan Islam itu adalah satu jalan, satu nafas, dan satu garis sebenarnya. Dan tidak perlu dibentur-benturkan, apalagi ditabrak-tabrakan dengan mereka yang menginginkan, apa yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu itu, yaitu mereka yang ingin mengubah ini Indonesia ini menjadi Republik Islam sesuai dengan cita-cita salah satu tokoh masyumi yaitu Muhammad Nasir yang nanti akan dijelaskan oleh Gus Saiful Arif sambil menunggu kehadiran beliau yang kita tunggu-tunggu banget. Ini orangnya belum ada sampai sekarang. Jadi I'm gonna try talking as much as I can. Itu mic siapa yang masih menyala? Mohon dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Floor ada di saya sekarang. Nah, masih menyala. Mic siapa yang masih menyala ini? Apakah do you wanna sabotage the show or what? I'm gonna continue talking ya. Do not try to sabotage this webinar ya. Ya, tema kita pada webinar Ngabuburit Pancasila pada Sabtu tanggal 17 April 2021 atau tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah ini adalah kita ngebahas sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bentar dulu. Saya ada bahannya nih. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila ketuhanan dan tauhid kerahmatan. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa Pancasila itu ada 37 butir. Nanti kalau dibahas semua dalam acara ini kelamaan. Nanti niatnya mau buka puasa sama keluarga malah jadi batal nanti ya. Dan tadi kata Gus Soleh tadi nanti kehausan kangen dengan apa yang dirindukan. Apa itu? Jangan sampai menggoda iman ya. Buat yang berpuasa. Karena di Jakarta masih ya beberapa jam lagi berbuka puasanya. Nah, sambil menunggu Pak Saiful Arif dan juga Pak Diasma Suandaru ini datang, ada beberapa, ini 36 butir. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki 4 butir para pemirsa. Yaitu butir yang pertama ialah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan
Error. Sorry, error, maaf. Maaf, error. Karena nervous dan gugup. karena tadi. Mohon maaf, Mike, siapa yang masih menyala ini? The floor is mine. I'm so sorry. Saya tidak akan teruskan sampai mic yang bocor tadi ditambal dulu. The floor is mine ya. Oh my lord. Ini. Nah, kita langsung beri floor. Oke, sudah terpampang jelas. Kita langsung beri floor, kita langsung beri lantai bicara kepada Gus Saiful Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila atau PSPP. Dozo Gus Saiful, saya beri lantai bicaranya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatullah wa salamuhu ala khairil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mohon maaf James, ini sudah langsung acara inti? Oke, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh jamaah agama cinta yang sudah konsisten untuk selalu mengembangkan kecintaan kita terhadap nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya hormati Gus Soleh sebagai juru kunci dari komunitas agama cinta, yang saya hormati James sebagai pengasuh ngaji Pancasila yang kita mulai insya Allah pada Sabtu minggu pertama di bulan Ramadan. Sebagaimana sudah kita baca di dalam e-flyer bahwa ngaji Pancasila ini merupakan katakanlah salah satu program unggulan ya dari komunitas agama cinta dalam rangka merayakan bulan suci Ramadan sebagai bulan kembalinya terutama umat Islam ke dalam kefitrian diri, ke dalam kesucian diri. Dan juga sekaligus bulan Ramadan ini adalah bulan perayaan spiritualitas di dalam Islam yang akan sangat dibutuhkan bagi kami terutama umat Islam dalam rangka mengembangkan toleransi antar umat beragama. Sebentar ya James. Kalau kata Pak Karni Ilyas, kita rehat sejenak. Ini sudah datang lagi. Baik. Nah, kenapa kemudian kita mengadakan ngaji Pancasila ya? Karena pertama, Pancasila itu adalah dasar negara, ideologi bangsa ya, nilai-nilai kebangsaan yang bersifat religius, yang bersifat ketuhanan. Nah, sehingga kemudian kita bisa tidak hanya mengembangkan kajian terhadap Pancasila, tetapi juga pengajian Pancasila. Pengajian Pancasila ini artinya kalau kajian kan kita mengembangkan pemahaman yang rasional ya terhadap Pancasila, tetapi kalau pengajian ini adalah upaya kita untuk mendekati Pancasila sebagai katakanlah religious studies, sebagai studi keagamaan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu jamaah ngaji Pancasila sekalian ya, ruang lingkup dari ngaji Pancasila ini juga tidak hanya untuk umat Islam ya, tetapi juga untuk seluruh warga negara, seluruh umat beragama ya, karena memang Pancasila itu nilai-nilai ketuhanannya menaungi semua agama ya. Karena Pancasila memang tidak ingin bicara tentang doktrin internal dari masing-masing teologi agama,
tetapi lebih bicara tentang pengamalan ya, lebih bicara tentang etika keagamaan ya, lebih bicara tentang apa yang Tuhan perintahkan bagi kita umat manusia di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Terutama kalau sekarang kita hidup di era modern, itu tentu yang namanya masyarakat adalah masyarakat bangsa. Nah, ini yang kemudian akan menjadi James sudah pakai songkok ini ya. Ya, jadi ini yang akan menjadi ruang lingkup ngaji ya. Ngaji itu kan sebenarnya nggak beda jauh dengan kajian ya. Ngaji itu adalah kalau nggak salah kosakata bahasa Jawa ya untuk masyarakat Jawa yang belajar dengan kiai ya dalam konteks misalnya pesantren atau majelis taklim. Nah, jadi ngaji Pancasila ini luas sekali ya. Jadi tikar yang kita gelar itu sangat luas sekali, boleh diduduki oleh siapa saja ya. Nah, tetapi kemudian yang ketiga, karena kebetulan saya seorang Muslim ya, saya ingin mengajak kepada dua jamaah ya. Yang pertama kepada jamaah Muslim ya, untuk kalau saya di beberapa tempat atau di berbagai tempat menyatakan mengimani Pancasila, ya, mengimani Pancasila. Ya. Jadi bukan hanya menghayati, bukan hanya mengamalkan, tapi mengimani Pancasila ya sebagai bagian dari perintah di dalam ajaran Islam. Jadi kepada jamaah yang Muslim, saya mengajak untuk mengimani Pancasila sebagai bagian dari ajaran Islam. Nah, itu yang pertama. Tetapi juga yang kedua, kepada jamaah yang non-Islam, saya juga mengajak untuk belajar bagaimana kita menghayati atau mengimani Pancasila ya dari sudut Islam, karena kebetulan saya seorang Muslim, tentu saya tidak boleh menjelaskan Pancasila dari sudut pandang Kristiani, dari sudut pandang Buddha ya, karena saya bukan umat agama itu. Tetapi kemudian teman-teman yang non-Muslim bisa belajar dari saya bagaimana caranya mengimani Pancasila dari sudut pandang Islam, dengan tujuan apa? Dengan tujuan setelah pulang dari ngaji Pancasila, ya, setelah pulang dari ngaji Pancasila, Bapak Ibu yang beragama Kristiani, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu ayo kita menggali nilai-nilai Pancasila di dalam hasanah keagamaan masing-masing agama kita. Nah, itulah yang menjadi ruang lingkup dari ngaji Pancasila. Nah, yang pertama di sesi pertama kita akan ngaji sila pertama. Jadi selama Ramadan ini setiap seminggu sekali kita akan mengkaji persila Pancasila, perspektif agama-agama. Nanti tentu juga saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaitkannya dengan tradisi keagamaan lain ya. Tetapi izinkan saya untuk mencoba memberikan contoh ya bagaimana terutama Islam itu memandang sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini saya menawarkan kita ngaji tentang sila ketuhanan dan tauhid kerahmatan. Tauhid ini kenapa tauhid ya? Tauhid ini adalah konsep dari teologi Islam, dari umat Islam untuk memahami Tuhan, untuk memahami Allah, untuk memahami Gusti Allah. Ya. Tentu di setiap agama memiliki konsepnya masing-masing. Nah, kita tidak bicara tentang apa itu tauhid, ya, tidak bicara tentang apa itu konsep agama lain tentang Tuhan, tetapi kita bicara tentang apa karakteristik utama dari Tuhan, gitu ya, dari nilai-nilai ketuhanan, ya, yang sebenarnya sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kemudian kita di sini ada istilah tauhid, percayalah kita tidak akan bicara tentang doktrin teologi, tetapi kita bicara tentang misalnya di dalam Islam ya tauhid atau mengesahkan Tuhan, karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah cara kami untuk mengesahkan Tuhan. Nah, keesaan Tuhan itu yang paling hakiki itu seperti apa? Nah, setelah saya kaji ya, setelah saya
baca, setelah saya dalami sebagai seorang Muslim, ketuhanan di dalam Islam itu ada beberapa istilah ya James ya, ada beberapa istilah kalau kita misalnya belajar tentang tauhid ya, ada beberapa istilah. Yang pertama tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan. Gitu, mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan, makanya kemudian misalnya cendekiawan Muslim Nurholis Majid ya atau Cak Nur ya memaknai ya la ilaha illallah ya, la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah ya, tetapi Cak Nur kemudian memaknainya dengan terjemahan atau dengan makna tiada Tuhan selain Tuhan. Gitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan. Kenapa? Karena memang ya yang di luar Tuhan itu tidak boleh kita tuhankan, gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Nah, yang kedua juga ada yang namanya tauhid rububiyah, ya. Tauhid jadi mengesahkan Tuhan, menyembah Tuhan karena Tuhan itu adalah pelindung kita, gitu ya. Rob gitu ya, pelindung kita. Makanya kemudian ada istilah murabbi ya. Murabbi ini adalah pendidik gitu ya. Makanya di fakultas saya dulu di UIN Syarif itu ada fakultas tarbiyah. Tarbiyah ini artinya pendidikan. Jadi Tuhan itu juga Rabbul Alamin gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pelindung dan pendidik alam. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Nah, yang ketiga ada juga yang namanya tauhid mulkiyah ya. Tauhid atau mengesahkan Tuhan atau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena Tuhan adalah Maliki Yaumiddin, ya, raja, ya, raja hari pembalasan, gitu. Malik, ya. Jadi makanya kemudian misalnya di Saudi Arabia itu James, ya, Saudi Arabia ini sistem kenegaraannya bukan khilafah, bukan daulah Islamiyah, tapi mamlakiyah. Jadi kerajaan, raja. Jadi kita menyembah Tuhan karena Tuhan adalah raja. Saya kira di semua agama juga seperti itu ya. Kita menyembah Tuhan itu karena Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah pelindung kita, pendidik kita, dan Tuhan adalah raja. Misalnya di dalam Bible itu kan yang sangat terkenal ya, kerajaan Allah ya, mendirikan kerajaan Allah di bumi itu seperti apa. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji Pancasila, agama cinta, hal yang mendasari semua tauhid itu tadi ya, tauhid ilahiyah, tauhid rububiyah, ya, tauhid mulkiyah, itu adalah apa yang disebut sebagai tauhid rohamutiyah, tauhid kerahmatan, tauhid kerahmatan. Jadi kita menyembah Tuhan itu karena Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi sifat kerahmatan, sifat kasih sayang Tuhan itulah yang membuat Tuhan itu sebagai Tuhan, sebagai pelindung kita, dan sebagai raja kita. Itulah yang disebut sebagai tauhid rohamutiyah atau tauhid kerahmatan yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Gitu ya. Nah, kenapa kemudian kerahmatan atau rohamutiyah itu menjadi sifat dasar dari Tuhan? Ya, saya kira ini tidak hanya di dalam Islam ya, tetapi misalnya di dalam Kristen ya, itu juga ajaran yang paling utama dari Kristus itu adalah kasih. Gitu ya. Makanya Kristen itu terkenal sebagai agama kasih. Ya, sifat pemaafnya itu sangat besar sekali ya. Maafkanlah musuh-musuhmu itu adalah salah satu ajaran Kristus yang paling terkenal ya. Lalu kemudian di dalam Buddha juga seperti itu ya. Jadi Buddha itu ya di dalam Buddhisme, mungkin Bapak Ibu bisa searching, googling ya. Salah satu tulisan saya tentang di Kompas ya, Pancasila, Esa dan ketuhanan kita gitu ya. Jadi saya menjelaskan di situ kata Esa ini sebenarnya tidak hanya berarti satu, ya, tidak hanya berarti ahad di dalam Islam ya. Tetapi juga Esa itu ternyata karena dia adalah bahasa Sanskerta ya, bahasa Sanskrit, itu juga artinya adalah kosong. Jadi makanya kemudian Bine Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Bine Ika
kemajemukan itu, keragaman itu, tunggal ika, satu itu. Jadi arti satu itu tidak berada di dalam kata ika, tapi di dalam kata tunggal. Nah, demikian juga esa itu juga di dalam bahasa Sanskerta tidak hanya diartikan sebagai satu, tapi sebagai kosong ya. Yang di dalam bahasa Buddhisme itu artinya sunyata, ya, sunyata. Ya, di sini ada teman-teman Buddhis nggak? Mungkin Mas Adi, ada Mas Adi Kurniawan ya, Ketua Umum Mahasiswa Buddhis hadir pada sore hari ini. Jadi sunyata ya, sunyata, sunya kosong, atta dari diri. Ini adalah salah satu ajaran Buddha ya yang mengajak kita untuk mengosongkan diri kita dari kedirian kita gitu. Karena kedirian kita inilah yang menghambat kita dari pencerahan. Nah, sehingga kemudian ketuhanan yang Maha Esa itu juga tidak hanya milik Islam saja, tapi juga milik semua agama. Salah satunya adalah umat Buddha, karena kata Esa itu tidak hanya berarti satu, tetapi juga artinya juga kosong, mengosongkan diri. Nah, dan lain sebagainya. Jadi saya kira kemudian sifat dasar Tuhan yang kalau di dalam Islam itu misalnya terwakili dengan istilah atau penyebutan terhadap Tuhan ya dengan Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Kalau di dalam Ummul Quran atau ibunya Al-Quran ya surat Al-Fatihah ya kan, ayat pertama dari Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertama dari Al-Quran kitab suci itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah ya, nama Tuhan Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi Tuhan itu di dalam Islam dan menurut saya di semua agama itu ingin dikenal pertama kali sebagai zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, inilah yang menurut saya merupakan makna utama dari ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, James. Halo James. James. Ya, kalau boleh saya sederhanakan ya. Ya. Saya lebih nyaman James itu ada ininya ya. Nah, kalau James hanya fotonya saya tidak bersemangat. Ya, jadi Pancasila itu ya boleh kita sederhanakan ya dengan kalimat ya dengan kalau untuk umat Islam ya Pancasila itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila adalah basmalah. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu harus kita maknai melalui kemanusiaan yang adil dan beradab, melalui persatuan Indonesia, melalui kerakyatan ya, melalui keadilan sosial. Jadi ketuhanan di dalam Pancasila, sila pertama itu harus kita baca melalui sila-sila di bawahnya. Dan sebaliknya, ya ketuhanan atau Tuhan di dalam Pancasila itu mengejawantah ya, itu hadir ya di dalam Pancasila itu melalui sila-sila di bawahnya. Jadi Tuhan sebagai Tuhan itu hadir di dalam Pancasila melalui kemanusiaan yang adil dan beradab, melalui persatuan Indonesia, melalui kerakyatan, melalui keadilan sosial. Nah, kehadiran Tuhan melalui prinsip-prinsip kemanusiaan ya, melalui prinsip persatuan, melalui kerakyatan, melalui keadilan sosial, ini tidak hanya khas Pancasila, tetapi merupakan ajaran semua agama. Jadi silsilah ya, hierarki nilai-nilai Pancasila yang menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama ya, lalu kemudian kemanusiaan di bawahnya sampai keadilan sosial ya, itu adalah hakikat dari nilai-nilai semua agama. Boleh disebutkan contohnya misalnya di dalam Islam ya ada rukun iman, ada rukun Islam. Rukun iman ini adalah prinsip-prinsip keimanan kita kepada Tuhan. Ya kan? Tetapi kemudian rukun iman ya ini harus diamalkan melalui rukun Islam. Rukun Islam ini adalah prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam dalam rangka membuktikan iman kita kepada Tuhan. Nah, coba kalau kita lihat ya, rukun Islam ini sebenarnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, rukun Islam ini sebenarnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, ya kan, syahadat ya kan, asyhadu alla ilaha illallah, yaitu artinya kan sila ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi sebelum kita melakukan apapun untuk hidup kita di dunia ini, yang pertama kali yang harus kita ikrarkan adalah iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada sila pertama Pancasila. Betul nggak, James? Ya kan? Sebelum kita ngapa-ngapain di dalam Pancasila, ya kan? Itu kan kita harus berikrar kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu kan. Kalau kita menyebutkan Pancasila, menghafalkan, merapalkan Pancasila, pertama kali yang kita sebutkan apa? Tentu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam rukun Islam juga seperti itu. Di dalam semua ajaran agama juga seperti itu. Ini adalah ikrar kita sebagai hamba, ya, sebagai manusia yang hidup sebagai ciptaan Tuhan, itu tentu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iman kita kepada Tuhan, itu yang pertama. Jadi artinya apa? Pancasila ini mencerminkan hakikat kita di dalam beragama. Lalu yang kedua, misalnya di dalam rukun Islam, ya kan, setelah syahadat lalu sholat, ya kan. Nah, sholat ini kan selain upaya kami umat Islam untuk hotline langsung dengan Tuhan, ya kan, meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, gitu. Tuhan itu lebih besar daripada yang lain, ya. Allahu Akbar itu artinya Tuhan lebih besar daripada apapun. Nah, ujung dari sholat itu sendiri adalah salam, ya kan. Salam itu artinya keselamatan, perdamaian. Makna utama di dalam Islam itu adalah agama perdamaian, agama keselamatan. Makanya Kanjeng Nabi itu menyatakan bahwa tidak Islam seseorang sampai tetangganya itu aman dari perilakunya. Nah, kalau ada seorang Muslim yang kemudian suka mencaci maki, suka mengkafir-kafirkan, ya kan, suka razia, ya kan, suka sweeping, bahkan suka